Presiden Prabowo Subianto menyebut sudah menyiapkan pengganti Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang terjerat OTT KPK. Presiden Prabowo memastikan segera mengumumkan pengganti Immanuel Ebenezer di kabinet. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan jadi tersangka dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja pada sejumlah perusahaan. Selanjutnya adalah Ya, oke. Sudah diurus semuanya tuh, ya. Oke. penggantinya Pak, penggantinya Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi terus melacak aset ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel tersangka dugaan pemerasan. Rumah dinas Noel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan digeledah. Deretan harta Noel kembali disita. Sebuah mobil Toyota Alphard hingga 4 buah ponsel di plafon rumah Immanuel Ebenezer. KPK akan minta klarifikasi alasan tersangka Immanuel Ebenezer diduga menyembunyikan ponsel di plafon rumahnya. Tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4 dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. KPK menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan liar sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menyebut Immanuel Ebenezer membiarkan praktik pemerasan terjadi bahkan minta jatah. Dari peran IIG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Gitu. Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IG. Noel disebut KPK menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah pada Desember 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal pengungkapan kasus korupsi yang menjerat ex-Wamenakar Immanuel Ebenezer, kita sudah bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mas. Baik, Mas Yudi, ini ada 4 HP yang disembunyikan di plafon rumah dinas Noel. Ini informasi seperti apa sebetulnya ingin digali oleh KPK, Mas Yudi? Ya, kita tahu bahwa handphone adalah alat komunikasi masa kini. Disitulah rekam jejak terkait dengan komunikasi, aktivitas, ya. Jangankan seorang Noel gitu ya, kita saja semua kegiatan kita kan saat ini kan tergantung pada handphone yang kita miliki. Disitulah maka yang dicari penyidik ketika penggeledahan di rumah Noel ini itu tentu salah satunya adalah alat komunikasi. Saya nggak paham apakah KPK ketika membawa Bang Noel itu saat itu mendapatkan alat komunikasi atau tidak gitu ya. Tapi seperti yang sudah pengalaman saya, maka yang harus dicari ketika penggeledahan itulah adalah alat komunikasi. Karena di situ bisa membongkar ya lebih jauh daripada yang didapatkan dari keterangan-keterangan saksi pada saat OTT yang hanya 1 kali 24 jam kemarin. Karena Mas saat ini ya komunikasi pembicaraan melalui aplikasi misalnya WhatsApp dan sebagainya, termasuk kadang-kadang bagi orang yang sudah profesional, mereka berkomunikasi itu sudah tidak memakai aplikasi-aplikasi yang sudah umum dipakai gitu ya Mas ya.
misalnya WhatsApp, mereka pakai yang misalnya sekali komunikasi langsung destroyer sendiri pesannya. Jadi sekali lagi memang itulah yang dicari. Nah sekarang mengapa itu ada di plafon? Ya tentu itu adalah upaya untuk kemudian supaya tidak terdeteksi. Tetapi dalam proses penggeledahan Mas ya, kami sudah belajar penyidik gitu ya, bagaimana setiap sudut, setiap gang, bahkan kami mengetok-ngetok tembok gitu ya, apakah di situ ada ruangan tertutup ya yang kemudian dikelabui dengan lemari ataupun kemudian ada berangkas-berangkas. Jadi ketika penyidik kemarin Mas menemukan di Yudi. plafon, saya pikir tidak heran. Oke, Mas Ya, Yudi, Mas. kalau misalkan tadi semakin canggih aplikasi yang digunakan dalam percakapan, ini tidak menjadi kesulitan bagi penyidik. Bahkan ketika informasi digital tersebut sudah dihapus, masih bisa ditelusuri. Ya, Mas, pada dasarnya kan alat komunikasi itu kan pasti ada jejak digitalnya. KPK pun sudah punya yang namanya unit digital forensik yang kemudian akan melakukan analisis ya terkait apa saja yang ada di dalam 4 handphone tersebut yang nanti akan berguna dalam proses penyidikan termasuk untuk mengembangkan kasus ini. Karena penemuan handphone kemarin kan juga berbarengan dengan ditemukannya satu mobil mewah yaitu Alphard dan 3 mobil ya yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan oleh KPK karena ada yang melarikannya entah kemana. Tapi saya yakin kalau mobil suatu saat pasti akan didapatkan oleh KPK. Kembali lagi kepada ya. Mas Yudi, jadi artinya ini dengan menelusuri aset, harta, kemudian juga informasi digital, ini akan memudahkan KPK untuk menjerat siapa-siapa saja yang terlibat di kasus ini? Betul Mas, sebagaimana kita ketahui ya bahwa saat ini kan hanya Wamen Noel ya sebagai pejabat tinggi yang berhasil ditangkap oleh KPK. Ya tentu KPK akan menelusuri kan kemarin kan waktunya 1 kali 24 jam, jadi itu terlalu singkat. Nah sekarang KPK punya waktu yang lama proses penyidikan sampai 4 bulan ya, karena masa penahanan bagi Bang Noel ini kan 4 bulan. Jadi selama 4 bulan ini KPK harus menelusuri dari berbagai macam alat-alat bukti yang dimiliki, termasuk tadi udah mempunyai 4 barang bukti. Saya pikir ini menarik juga ya. Apakah 4 itu punya Bang Noel atau punya yang lain, ajudan dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi saya kalau misalnya 4-4-nya punya Bang Noel, tentu ada komunikasi-komunikasi khusus ya. Yang ada pengalaman saya kalau ada seorang pelaku tindak pidana korupsi mempunyai handphone lebih dari 1, ya tentu ada handphone-handphone yang mungkin isinya nggak banyak, tetapi isinya itu adalah penting dan rahasia. Sehingga tadi saya katakan mereka mempunyai 4 handphone, artinya minimal nomornya ada 4. Entah itu nomor Indonesia ataupun nomor asing. Terkadang banyak pejabat yang nomornya nomor luar negeri Mas, untuk menghindari penegak hukum bisa menyadap komunikasi mereka. Begitu Mas. Ini kan Ketua KPK bilang diduga dilakukan sejak tahun 2019. Artinya jika terbukti pejabat di era tersebut juga harus diperiksa dong Mas Yudi ya? Oh, sangat Mas, harus wajib. Karena kita tahu kan kalau bicara tentang tempus yang OTT ini kan tempusnya hanya bicara dengan jabatan Bang Noel kan hanya sampai Desember sampai Agustus dia kena OTT. Artinya hanya sekitar 8 bulan Mas ya. Tetapi sebelumnya dari 2019 itu kan 5 tahun ya kan sampai periodenya berakhir. Artinya tentu KPK kita desak ya untuk kemudian menelusuri ya bukan hanya di periode saat ini tapi periode sebelumnya, karena jangan-jangan ya periode sebelumnya itu lebih banyak uang yang kemudian berhasil didapatkan dari hasil memeras perusahaan dan buruh. Kenapa? Karena pertama berlangsung selama 5 tahun, kemudian yang kedua pada saat itu adalah awal-awal dimulainya sertifikasi K3 ini, artinya kan semua akan berbondong-bondong. Nah, sementara kalau saat ini yang kita tahu jumlahnya 81 miliar, itu bisa jadi ya ini kan hanya tinggal ampas-ampas sisa-sisanya aja gitu kan Mas dari yang sebelumnya. Yang saat ini aja kita bisa lihat bagaimana Bang Noel bisa dapat 3 miliar dan kemudian mobil Ducati. Nah, terkait dengan Alphard dan 3 mobil yang hilang, kita masih belum dapat gambaran apakah itu terkait dengan sertifikasi K3 atau
ya bisa jadi penerimaan-penerimaan dari kasus-kasus korupsi yang lain. Oke. Itu sebabnya saya selalu mengatakan Bang Noel adalah kunci, dia adalah bisa menjadi justice kolaborator kalau dia mau, begitu Mas. Mas Yudi, tapi ini KPK bilang ada pembiaran dari Noel. Dia tahu ada pemerasan, tapi justru malah minta jatah. Ini jeratan hukum seperti apa sih yang pantas agar ada efek jerah? Ya, saya pikir hukuman bagi Bang Noel ya harusnya maksimal ya, walaupun dalam beberapa kesempatan beliau ingin ada hukuman mati bagi koruptor, tapi kan ternyata dia amnesti gitu ya, mintanya kepada presiden. Tapi bagi saya tentu KPK harus memaksimalkan hukuman bagi Bang Noel. Kenapa? Karena tanpa adanya ya persetujuan dengan menerima uang yang dianggap sebagai upeti dari anak buah mereka yang memeras buruh dan perusahaan terkait sertifikat K3 ini, tentu tindak pidana korupsi itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah malah tahu, paham, membiarkan, dan malah minta bagian atau minta jatah yang kemudian untuk biaya renovasi rumah ataupun buat motor. Jadi memang bagi saya hukuman maksimal sangat penting ya bagi seorang wakil menteri ya, supaya efek jerak bagi yang lain. Kalau hukumannya ringan ya tentu ya bisa cepat keluar juga dari penjara, yang kita tahu bahwa bisa jadi dia nanti dapat pembebasan bersyarat. Begitu Mas. Ini bicara soal RUU perampasan aset kan belum kelar juga nih di DPR, Mas Yudi. Apakah penindakan di KPK ini artinya tidak akan menjadi efek jerah? Karena ternyata makin banyak aja kasus korupsi yang bisa diungkap saat ini. Betul Mas, tanpa undang-undang perampasan aset misalnya terhadap Bang Noel ini, maka KPK hanya bisa ya mengenakan uang pengganti sebagai pidana tambahan ya, itu berdasarkan apa yang Bang Noel terima dalam kasus misalnya sertifikat K3 ini. Sementara kalau hasil-hasil lain ya yang belum bisa berhasil dibuktikan oleh penyidik, itu penyidik nggak bisa melakukan penyitaan ataupun perampasan aset. Jadi sekali lagi memang inilah yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa tanpa adanya undang-undang perampasan aset, pemberantasan korupsi adalah peluru hampa. Karena apa? Karena dia hanya bisa menyasar apa yang berhasil dibuktikan oleh penyidik dalam perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. Kalau penyidik tidak mampu mendapatkan bukti adanya perkara lain, adanya penerimaan dan sebagainya, maka uang pengganti itu tidak akan bisa dikejar oleh penyidik. Itulah sebabnya maka koruptor ketika keluar dari penjara kan dia tetap kaya gitu kan, dan tidak miskin. Padahal salah satu cara kita mencegah korupsi adalah dengan memiskinkan koruptor sebagai efek jerah bagi pelaku korupsi yang lain. Terima kasih ex penyidik KPK Yudi Purnomo untuk insight-nya di program Kompas Malam hari ini.